Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Udah lama banget ya aku nggak bikin konten karena ya terhalang kondisi pandemi juga, jadi emang nggak bisa kemana-mana dan susah banget untuk bikin konten. Jadi bener-bener kayak nggak ada ide untuk bikin konten. Dan kali ini kebetulan banget dosen aku dari mata kuliah Demokrasi Education, Bapak Henry Firmansyah, memberikan tugas untuk menjelaskan materi. Dan kebetulan juga bisa jadiin konten. Jadi tujuan utama pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah. Jadi tujuan utama pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Demokrasi Education dengan dosen pengampu Bapak Henry Firmansyah. Langsung aja ke videonya. Penjelasan pertama yaitu mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, sebagai pedoman dasar hukum dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian secara luas Pancasila sebagai ideologi negara adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di Indonesia ini sendiri. Karena demi terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Sebab Pancasila merupakan pedoman dasar hukum dalam berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara bagi seluruh warga Indonesia. Sehingga hal ini membawa konsekuensi logis bagi Indonesia dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan pokok dan landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Penjelasan kedua yaitu mengenai maksud dari ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi berasal dari kata ideos atau ideas yang berarti gagasan atau konsep, dan logos yang berarti ilmu. Secara umum, ideologi dapat diartikan sebagai kumpulan ide atau keyakinan yang menyeluruh dan sistematis dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan. Terdapat dua jenis ideologi. Yang pertama yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka adalah ideologi yang bisa mengikuti perkembangan zaman dan dapat menyesuaikan. Ideologi terbuka biasanya hanya berisi pandangan dasar dan pengembangannya disesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Ideologi jenis ini hanya bisa digunakan dalam sistem demokratis seperti yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik serta sosial yang ditetapkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai suatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi oleh siapapun. Penjelasan yang ketiga atau yang terakhir adalah mengenai perbedaan antara filsafat dan ideologi. Perbedaan pertama antara filsafat dan ideologi adalah jika filsafat memiliki pendekatan pragmatis dalam teorinya, maka ideologi semuanya berisi tentang kepercayaan milik kelompok tertentu. Perbedaan yang kedua yaitu filsafat mengeksplorasi kebenaran kehidupan dan ciptaan, sedangkan ideologi berkaitan dengan kepercayaan diri institusi sosial tertentu. Perbedaan ketiga atau terakhir yaitu filsafat mendorong partisipasi dalam diskusi untuk memperkuat teori dan penjelasan mereka, sedangkan ideologi tidak mendorong diskusi apapun yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Nah, mungkin ada lagi perbedaan-perbedaan filsafat lain, namun di sini saya hanya menyebutkan tiga, dan menurut saya tiga hal tersebut merupakan perbedaan utama antara filsafat dan ideologi. Nah, sekian dulu ya penjabaran materi dari saya. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan di komen. Insya Allah saya balas. Thank you for attention. Nantikan video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.